Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan salam sudah terbukti mengintegrasikan umatnya dari Sabang hingga Jepang, dari Merauke hingga Zimbabwe. Cina boleh bangga dengan temboknya yang kokoh. Amerika boleh bangga dengan patung Liberty. Tetapi kita sebagai umat Islam harus bangga dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Tiada syair yang terukir untuk dipikir, tiada lagu yang merdu untuk kalbu dikala rindu, tiada kata-kata seindah mutiara bagi pujangga yang sedang dilanda asmara, selain kita memanjatkan puji dan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehariban tercinta a'ani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para panitia yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saudaraku sebangsa, seagama dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan dan tantangan. Masa muda adalah masa yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, pendengaran masih akurat, dan penglihatan masih tepat. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang bertemakan Peran Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045. Dengan landasan Quran surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fisyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami sampaikan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai saat ini, para pemuda yang terlibat dalam proses kemerdekaan telah melakukan berbagai macam inovasi, kontribusi, dan karya. Meski demikian, polemik justru datang dari program masa depan Indonesia. Di tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, sekaligus menjadi masa bonus demografi. Para pemuda menghadapi berbagai macam tantangan dan dituntut untuk mengambil peran strategis untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Syekh Abu Al-Fida Ibnu Umar Ibnu Katsir menyatakan dalam kitabnya Syaban wa huwal quwwatu ba'dal dhafi, bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Tapi sayangnya di era milenial ini, di saat seluruh informasi bisa digali dengan praktis, foto di sana, foto di sini dengan gaya narsis. Kalau lagi kumpul dengan teman-temannya, subhanallah keren abis. Tapi sadar atau tidak, seiring dengan berjalannya waktu, akhlak dan keilmuannya semakin terkikis sedikit demi sedikit hingga habis. Na'udzubillahi min dzalik. Ketahuilah wahai pemuda Indonesia, tidak hanya tersusun dari sebatas peta, tapi juga tidak lepas dari gerak dan peran besar kaum muda. Abdullah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i pernah berkata,
Hayatul fata wallahu bil ilmi wattuqa idza lam yakuna la yantibaran lidzatihi. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda sebab ilmu dan takwa. Apabila keduanya tidak ada, maka esensi dirinya dianggap tidak ada. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang siap berjuang demi kemajuannya, siap berjuang demi mempertahankan keutuhannya. Berbicara tentang pemuda, maka sudah tentu kita ingat ucapan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden Soekarno pernah berkata, "Berikanlah aku 10 orang pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Oleh karena itu, pemuda adalah harapan bangsa generasi macan Asia. Indonesia menunggu kita untuk mendunia, bukan menunggu kita untuk putus asa. Jangan menjadi anak muda yang labil, banyak maunya tapi nihil hasilnya. Tapi jadilah anak pemuda yang terampil, haus untuk belajar dan upgrading knowledge and skill. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan, Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia bertepatan dengan 100 tahun dan ditargetkan Indonesia menjadi negara yang maju dan sejajar dengan negara adidaya. Lantar ji'al ayamul latimados, tidak akan kembali lagi di hari-hari yang telah berlalu. Oleh sebab itu, kita sebagai anak muda, gunakanlah waktu muda kita sebaik mungkin. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan bisa dikembalikan lagi. Masa sekarang hingga masa yang akan datang. Unzur maqila wala tangzur man qala. Wallahul muwaffiq illa aqwam bittariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.